Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Dalam Minggu Panggilan ini kita berdoa supaya ada banyak anak muda yang terpanggil untuk mau jadi romo dan jadi suster untuk melayani di dalam gereja. Tapi kita juga berdoa supaya kita semua menemukan kembali panggilan kita. Oleh karena itu saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema panggilan untuk kita masing-masing. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bahwa panggilan adalah mengenai relasi. Kedua, panggilan adalah mengenai tujuan. Dan ketiga, panggilan adalah tentang berbagi. Pertama, ketika kita mendengar kata panggilan, tentu ini artinya ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus membedakan antara gembala yang baik dan pekerja upahan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita juga bisa membedakan antara profesi dan panggilan. Profession and vocation. Profesi dan panggilan. Kita semua punya profesi. Kita semua punya pekerjaan masing-masing. Dan penting sekali untuk sangat menghargai profesi kita, pekerjaan kita. Pertanyaan besarnya adalah, Anda bahagia gak dengan profesi Anda? Anda bahagia gak dengan pekerjaan Anda? Seringkali ada banyak orang yang merasa lelah, capek, males, kerja seadanya aja. Gak tahu kenapa harus bekerja. Kenapa harus capek-capek dari pagi sampai malam dan setiap hari itu lagi dan itu lagi dan itu lagi yang dilakukan. Seringkali kerja menjadi sangat melelahkan. Apalagi kalau punya bos yang sangat-sangat menuntut. Apalagi kalau gajinya kecil. Apalagi kalau kita nggak melihat arti dari pekerjaan kita. Jadi dengan gampang kita akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Seperti seorang pekerja upahan yang dikatakan dalam Injil, kalau ada bahaya langsung lari. Tetapi gembala yang baik ini beda. Gembala yang baik mau menjaga. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, semuanya menjadi gembala yang baik. Kalau menjadi gembala yang baik, ini artinya kita mendengarkan Yesus dengan baik. Kita membangun relasi yang baik dengan Yesus. Maka panggilan pertama-tama adalah soal relasi. Kita semua sebagai orang Katolik dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan indahnya menjadi seorang Katolik adalah bahwa kita berelasi bukan dengan satu set ajaran agama, bukan dengan berbagai peraturan yang sangat berat yang kita harus ikuti. Tapi pertama-tama kita dipanggil untuk berelasi dengan Yesus yang adalah seorang pribadi yang sangat mencintai kita. Yesus adalah gembala yang baik. Jadi harus ingat, berbagai pekerjaan yang kita lakukan ini bukan bertentangan dengan panggilan kita, tetapi harus kita sejajarkan, kita searahkan dengan panggilan kita, sehingga pekerjaan kita juga bisa menjadi persembahan kepada Tuhan, di mana lewat berbagai pekerjaan kita mau berelasi dengan Tuhan. Itu yang pertama, relasi. Dan yang kedua,
kalau kita ini berelasi dengan Tuhan, kita juga jadi melihat tujuan dari pekerjaan kita, tujuan dari hidup kita dengan baik. Kalau kita melihat pekerjaan kita hanya sebagai profesi, apa yang dikejar dari profesi? Tentu membangun profesi adalah hal yang sangat baik. Karena ketika kita membangun profesi kita membangun berbagai keahlian kita. Kita jadi orang yang bisa menjadi sangat ahli. Nah, kalau Anda seorang dokter, punya profesi sebagai dokter, punya keahlian yang luar biasa, atau menjadi seorang dosen, punya keahlian yang bisa membantu banyak murid, apapun profesinya, ini adalah hal yang baik. Dengan membangun profesi, kita jadi bisa punya karir. Tetapi sayangnya, kalau kita melihat pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari hanya sebagai profesi, kelemahannya adalah kita akan terus-menerus mengejar karir dan mengejar penghargaan dari orang lain. Gimana kalau satu hari kok kelihatannya karirnya nggak naik-naik ya? Apakah lalu harga diri saya jadi hilang? Kok orang lain kurang menghargai saya ya? Apakah lalu kita jadi rendah diri? Nah, kita diajak juga untuk menghidupi panggilan kita. Saat kita hidup bersama Kristus, mendengarkan panggilan Kristus, yang pertama yang penting itu adalah bagaimana kita setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak panggil kita untuk jadi sukses, tapi Tuhan pertama-tama panggil kita untuk setia, untuk tidak menyerah, untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk selalu mendengarkan Tuhan, selalu mengikuti Tuhan, selalu tanya, Tuhan, apakah apa yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu? Atau ini hanya menjadi ambisiku aja? Kalau kita hanya mengejar ambisi kita sendiri aja, tidak memikirkan rencana Tuhan, bisa-bisa kita jadi frustrasi sendiri. Setelah kita mendapatkan berbagai kesuksesan, lalu apa? Dan kalau kita ini hidup dalam panggilan Tuhan, kita juga menjadi pribadi yang lebih murah hati. Karena kita sadar bahwa berbagai hal yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Tuhan hanya mempercayakan kepada kita. Saya ingat ada satu moto yang sangat indah dari satu kelompok yang katakan, less for myself, more for others, and enough for everyone. Kalau dalam hidup kita ini bisa selalu ingat untuk pakai lebih sedikit buat diri sendiri, lebih banyak berbagi, pasti cukup untuk semua orang. Karena pada akhirnya kita harus selalu ingat bahwa kita lahir ke dunia gak pegang emas, gak genggam emas. Nanti kita meninggal juga gak bawa cek di kantong kita. Jadi semua yang kita punya di dunia adalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi kita harus menjaganya sebaik mungkin dan harus berbagi kepada sesama. Kalau kita sadar dengan berbagai pekerjaan yang kita lakukan, kita selalu mempersembahkan pekerjaan ini sebagai bagian dari panggilan hidup kita, kita juga bisa jadi lebih murah hati kepada orang lain. Jadi coba hari ini di hari Minggu panggilan kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah aku bersuka cita dengan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada saya?
apapun itu bentuknya. Apakah saya bisa bersyukur dengan berbagai pekerjaan saya? Apakah saya bisa semakin dekat membangun relasi dengan Tuhan lewat berbagai hal yang saya lakukan? Atau saya nggak beda dari orang yang dibayar di dalam Injil hari ini? Hanya bekerja ya asal-asalan, gak pernah bersyukur, rendah diri, selalu bandingin diri saya dengan di orang lain, dan seringkali iri hati. Mari kita coba bangun pekerjaan kita sebagai panggilan dari Tuhan. Sebagai contoh, saya mau kasih contoh seorang bruder yang sangat sederhana. Namanya Bruder Konrad. Dia tinggal di Jerman. Lahir di tahun 18 sekian, meninggalnya tahun 1894. Waktu itu dia umur 75 tahun. Kerjanya sehari-hari sangat sederhana. Jaga pintu. Dia adalah seorang bruder Kapusin. Dia jaga satu tempat ziarah di Jerman, di Altötting. Setiap hari dia tugasnya bukain pintu, lalu terima orang-orang untuk datang berdoa di tempat ziarah tersebut. Pekerjaannya sangat sederhana, tetapi dia diangkat jadi santo. Kenapa diangkat jadi santo? Karena kesetiaannya dalam melakukan tugasnya, karena kesetiaannya melayani umat dengan kerendahan hati dan dengan kesabaran. Ada satu cerita, kosternya di Altötting itu cerita gimana Bruder Konrad ini satu hari ada satu peziarah yang lapar sekali datang ke tempat ziarah tersebut, lalu dia minta makan sama Bruder Konrad. Bruder Konrad udah siapin makanan yang terbaik yang dia bisa siapin, tapi peziarah ini kurang bersyukur. Dia bilang makanannya gak enak banget, dibuang. Udah bagus dikasih makanan, tapi masih gak bersyukur, malah marah-marah. Kalau Anda jadi Bruder Konrad, Anda akan lakukan apa? Orang Surabaya sabar gak? Nah, Anda jawab sendiri ya. Kemungkinan besar kalau saya udah kesel. Tetapi Bruder Konrad gak marah-marah. Dia melayani dengan kesabaran. Dia memaafkan, dia masuk lagi ke dapur dan buat makanan yang lebih enak lagi. Jadi dia melayani dengan kerendahan hati dan kesabaran. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat berbagai hal sederhana yang dia lakukan itu bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai panggilan, di mana dia bisa membawa setiap orang yang dia layani untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Dia menjadi bagian dari kerajaan Allah, di mana Allah hidup dalam dia dan dia hidup dalam Allah. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendampingi satu kelompok peziarah yang berziarah di Krakow, di sanctuary dari Divine Mercy, kerahiman ilahi. Dan saya dapat satu hadiah, menang lotre. Mau tahu gak lotrenya apa? Waktu saya datang bersama dengan pilgrim berdoa, ada satu suster yang cantik. Bukan susternya, hadiahnya ya. Tetapi suster ini bawa satu set kertas di mana di situ ada tulisan yang diambil dari buku hariannya Suster Faustina. Lalu setiap peziarah diminta ambil kertas itu, dan saya ambil satu kertas. Tulisannya itu hadiah imamat buat saya. Tulisannya bilang, bersama Yesus saya bekerja, bersama Yesus saya beristirahat, bersama Yesus saya bersuka cita, bersama Yesus saya bersedih. Yesus tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Puji Tuhan. Saya merasa sangat dikuatkan dengan
tulisan dari Santa Faustina ini karena ini mengingatkan saya bahwa dalam berbagai hal yang saya kerjakan, Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Dan ini juga benar buat Anda sekalian, buat kita semua. Dalam berbagai hal yang kita lakukan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hidup dalam kita dan kita hidup dalam Tuhan. Pertanyaannya, kita sudah mempersembahkan berbagai hal yang kita kerjakan kepada Tuhan atau belum? Mari kita merayakan Minggu Panggilan dengan mempersembahkan berbagai karya, berbagai pekerjaan kita sebagai bagian dari panggilan untuk menjadi gembala yang baik. Amin.